Hai, hello, annyeong. Welcome back to Aquatutur. Aquakultur bertutur. Halo Aqua Friends, ketemu lagi sama aku Syafira, staf divisi multimedia Himakwa di Aqua Tutur episode 4. Dan bulan ini merupakan bulan terakhir di semester genap kali ini. Jadi setelah melewati banyak tugas, praktikum, dan ujian akhir semester, teman-teman pasti butuh healing nih. Nah, pasti yang ditunggu tuh yaitu liburan semester untuk kali ini. Kalian tuh biasanya di liburan semester itu ngapain aja sih? Kalau untuk aku sendiri, aku liburan kali ini mau ngisi kegiatan yang bermanfaat nih, yaitu magang. Pasti banyak teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa Vira masih semester 2 kok udah bisa magang? Terus magangnya di mana? Magang itu ngapain aja? Pasti banyak teman-teman juga yang belum tahu ya. Nah, di sini kita bakal ngobrol seputar permagangan duniawi. Jadi kita bakal ngobrol seru banget nih. Ada yang mempelopori, yang menyemangati mahasiswa aquaculture untuk rajin-rajin yuk ikut magang. Ada Pak Aji. Halo Pak Aji. Ya, halo. Oke, teman-teman semuanya, selamat siang karena hari ini siang ya. Nanti kalau kalian dengerin ini entah sore atau malam atau pagi sama aja gitu. Jadi saya Aji dari Aquaculture Untidar. Biasanya memang saya termasuk salah satu yang termasuk getol ya untuk menyemangati teman-teman semua dalam bidang magang. Teman-teman biasanya punya permagangan duniawi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Safira gitu. Oke, pasti teman-teman udah kenal ya siapa ini Pak Aji. Pak Aji merupakan salah satu dosen aquaculture di Universitas Tidar. Jadi seru nih ada dosen yang bakal ngobrol bareng kita. Oke lanjut, selain ada Pak Aji, kita juga bakal ngobrol bareng berbagi pengalaman tentang magang sama ada nih Mbak Bidari. Halo Mbak Bidari, apa kabar? Halo Syafira, apa kabar? Oke teman-teman, halo. Perkenalkan nama saya Bidari Hani Buditami. Saya dari S1 Aquakultur Universitas Tidar, semester 4. Di sini saya akan membagi pengalaman saya tentang magang. Walaupun magang saya baru pertama kali, tapi saya akan sharing sama teman-teman nih gimana magang saya, serunya kayak gimana, suka duka magang seperti apa. Ah, bakal seru ya. Makasih ya Mbak Bidari udah mau berbagi cerita di sini. Oke, langsung aja nih buat tadi yang tanya-tanya kok Syafira ini udah bisa ya semester 2 udah mau magang aja kok udah bisa. Ini kenapa ya Pak Aji kok udah bisa? Gimana nih Pak Aji? Oke, pasti teman-teman juga apa ya, kalau dibandingkan dengan di prodi-prodi sebelah itu memang kadang-kadang masih pada nggak umum, nggak familiar dengan magang di semester yang masih sangat dini gitu. Memang dulunya itu di kampus kita itu, terutama di fakultas kita, magang di semester 2 itu bahkan semester 1 ya, itu menjadi hal yang tabu gitu loh. Kok masih awal semester atau masih semester baru kok bisa magang gitu. Kan magang kan ada di semester akhir gitu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya gitu, bahwasanya magang itu ndak harus pada waktu PKL gitu ya. Magang ndak harus pada waktu PKL. Sebelum kalian PKL, sebaiknya kalian magang gitu. Biar nanti PKL-nya jadi lebih gampang, lebih tahu apa yang mau akan kalian kerjakan, apa yang akan kalian fokuskan untuk menunjang fokus ke depan kalian itu mau bidang tentang apa sih gitu. Nah, dari magang itu kalian nanti akan dapatkan gitu. Kalau kalian dari awal sudah tidak kenal magang, saya jamin nanti kalian pasti akan kesulitan di dalam memilih atau menentukan lokasi fokus untuk tempat PKL kalian gitu. Kalau PKL-nya saja sudah bingung, nah otomatis nanti akan berimbas pada skripsinya gitu. Tapi kalau kalian sudah dari awal sudah care dengan magang, ya sudah senang dengan magang, membiasakan diri di waktu liburan untuk magang, saya yakin nanti PKL juga akan dapat gambaran lebih enak, skripsi pasti lancar gitu. Makanya dari awal ketika Aquaculture Untidar ini berdiri,
Sejak awal pertama kali saya sudah menggembar-gemborkan untuk yuk magang, yuk magang gitu loh. Jadi jangan sampai kalian itu kalah saing dengan yang lainnya gitu. Meskipun kita ini baru, meskipun kita ini muda, tapi kalau kita ini bisa merubah, nah ini nggak ada bedanya dengan yang lainnya gitu. Karena di tempat-tempat lain pun, meskipun mereka sudah lebih tua, tapi kalau semangat untuk memperbarui keilmuan, untuk memperbarui pengetahuan yang baru gitu di luar kampus, nah itu yang nanti akan menjadi nilai lebih di diri kalian gitu. Semangat ini pun juga bisa kalian tularkan, nggak cuma di prodi kita saja, bisa ditularkan di prodi sebelah gitu. Terbukti banyak teman-teman di prodi sebelah itu yang tanya saya, loh Pak, kenapa kok di aquaculture semester 2 bisa magang gitu, padahal di tempat kami tidak loh. Ya bisa, kenapa nggak bisa? Ini kan magang mandiri, bukan PKL ranahnya gitu. Jadi nggak ada nilai buat kalian gitu. Jadi kita juga nggak menyuruh. Dan kita juga tidak memberikan punishment atau ujian di akhir magang kalian gitu loh. Karena ini memang murni pure mandiri dari dalam kalian. Nah ini yang ingin saya dorong biar kita itu punya nilai lebih gitu. Kalau kalian pernah magang, otomatis saya jamin kuliahmu, misalnya sekarang kalian semester 2, nanti semester liburan besok ini kalian magang. Nggak usah lama-lama, cuman 2 minggu aja minimal gitu. Saya jamin semester 3 nanti kalian itu akan banyak bisa lebih berdiskusi dengan dosen karena kalian sudah tahu dunia luar. Kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak bakal pernah membuktikan omongan saya gitu. Tapi kalau kalian mencoba untuk magang sekali aja, saya yakin nanti pasti kalian itu akan ketagihan. Nikmatnya magang gitu loh. Nanti bisa tanya sama Mbak Bidari karena di sini ada Mbak Bidari yang sudah berpengalaman magang Mbak ya. Jadi nanti bisa cerita-cerita gimana sih enaknya magang gitu loh. Apakah magang itu semenakutkan dan serumit yang kalian pikirkan yang belum pernah merasakan gitu. Nah, nanti kita bisa sharing bareng Mbak Bidari. Oke, terima kasih. Tuh, jadi emang bisa ya, karena kita ini magang mandiri, bukan dari dosennya menyuruh gitu, bukan. Jadi kita magang mandiri untuk cari pengalaman sendiri. Nah, untuk magang mandiri ini alurnya seperti apa sih Pak? Kayak harus mulai dari mana nih? Karena kita kan ini mandiri. Itu bagaimana? Oke, nah ngomong-ngomong masalah perizinan di kampus. Nah, saya awali dulu dari status kalian ya. Status kalian itu mahasiswa, masih mahasiswa. Nah, status ini mau pergi kemanapun, mau belajar dimanapun, yang konteksnya itu industrial based learning, itu saya jamin gampang dan tidak bersyarat administrasi yang menggunakan uang gitu. Jadi cuman surat des to des dari pimpinan saja gitu. Tetapi kalau kalian sudah statusnya bukan mahasiswa, otomatis kalau ingin melakukan magang itu pasti biasanya akan dikenakan charge. Nah, karena kalian dianggap orang luar yang ingin belajar. Tapi kalau status kalian masih mahasiswa, kalian mau magang muter dimanapun itu boleh, asalkan memang masih berstatus mahasiswa. Persyaratan yang utama yang yang ada di kampus ya, tetap kalian itu sebelum ngomongin persyaratan kalian alangkah baiknya sharing dulu, nanya dulu ke dosen yang kalian anggap itu care dengan kalian, ke teman yang kalian anggap itu dia sudah pernah melakukan magang mandiri gitu. Yang pasti itu kakak tingkat kebanyakan sudah gitu. Kalau teman sebaya belum ada, silakan cari kakak tingkat, pasti ada yang sudah melakukan magang mandiri. Nanti kalian di sana bisa dapat arahan tempat-tempat mana yang bisa cocok dijadikan untuk magang pemula gitu. Kalau sudah dapat tempatnya, baru kalian datang ke tata usaha untuk melakukan mengurus persuratan ya. Nah, persuratan ini jujur saya sendiri juga alurnya juga kurang paham. Nanti yang pasti kalian datang ke ke TU. Nah, ke TU nanti kalian akan diarahkan untuk mendapatkan surat izin yang ditandatangani oleh pimpinan gitu. Jadi nanti di TU itu sudah
terkoordinir semua. Gimana sih cara untuk mendapatkan surat persetujuan yang digunakan untuk melakukan magang mandiri. Nah, daripada nanti saya jawabnya keliru, nah di sini kan ada Mbak Bidari. Nah, nanti Mbak Bidari nanti bisa jelasin gimana dulu waktu magang itu suratnya ke siapa gitu. Nanti Mbak Bidari bisa jelasin, oh ke Pak ini namanya siapa di TU, setelah itu kemana gitu. Nanti Mbak Bidari bisa bantu jelasin ke teman-teman semuanya gitu. Karena saya sendiri kalau ditanya alur itu jujur kurang hafal saya sendiri gitu. Gitu Mbak. Oke. Tadi dari sini-sendiri disuruh tanya Mbak Bidari. Gimana nih Mbak Bidari? Alurnya emang seperti apa? Coba. Oke, jadi alur magang pertama itu kalian nentuin kelompoknya. Dilihat dulu BPI-nya itu cukup buat banyak orang atau dikit. Misal kalau BPI kecil, dia berarti menyesuaikan. Oh, berarti misal cuma 5 sampai 8 orang. Tapi kalau dia BPI besar, 8 sampai 12 orang tergantung dari ketentuan BPI tersebut. Setelah itu kalian mengajukan nama. Biasanya itu kan ini online kan. Jadi di WA misal ke TU gitu ada salah satu nomor TU apa Pak Nugi atau siapa gitu. Di WA, Pak ini saya mau magang namanya ini. Oh iya, habis itu suratnya langsung keluar. Tinggal gitu aja, tinggal masukin nama anggota kelompoknya sama NPM, habis itu ada surat persetujuan magang itu. Oh, cuma berarti langsung minta mengajukan surat ke TU gitu aja ya. Terus selanjutnya Mbak gimana? Langsung diserahkan ke ininya? Iya, itu penyerahannya aja waktu misal kita cari BPI tempat aku ya, BPI Boyolali, BPI Telatan Boyolali, di situ langsung kontak sama kepala BPI. Kepala BPI di situ kebetulan dokter hewan. Nah, di situ namanya Pak Nugroho. Pak, ini saya dan kelompok saya ini jumlahnya ingin magang di tempat Bapak. Apakah dibolehkan? Terus kita kirim suratnya sama Pak Nugroho itu, terus habis itu sama bapaknya di ACC. Oh ya Mbak, nggak apa-apa gini-gini, nanti ketentuannya baru ikut. Oh gitu. Terus waktu magang itu kegiatannya seperti apa Mbak di sananya itu? Kegiatannya beda-beda sih. Jadi misal awalnya tuh kita di sana mau komoditas ikan hias, tapi kebetulan ikan hiasnya sana tuh nggak begitu spesifik, jadi cuman iseng-iseng aja. Di situ ada kebetulan BPI Boyolali itu buka akuatik Boyolali akuatik. Di situ ada ikan piranha, terus ada ikan banyak sih di situ, predator tapi yang dari luar. Nah itu buat iseng-iseng aja. Terus sana fokusnya itu kayak ikan nila merah terutama ya. Jadi tiap pagi itu kita di sana panen, terus mindah benih, terus nganterin ke tempat yang beli benih kayak gitu. Jadi tiap hari ganti-ganti terus kegiatannya. Nah, itu sedikit penjelasan Mbak Bidari ya, sudah bisa menggambarkan sedikit sekilas lah tentang gimana sih magang gitu untuk di awal, untuk pemula gitu. Saya mau nambahin juga. Ini sering saya omongkan dulu pada waktu saya mengompor-ngompori teman-teman untuk magang. Jadi kalau magang pemula itu ya, pertama kali magang itu jangan nyari terlalu idealis. Maksudnya idealis itu saya harus magang di ikan arwana. Kalau saya nggak magang di ikan arwana, saya nggak mau magang. Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu ditinggalin dulu gitu loh. Saya mau magang di tempat Jepara atau di BBAP Jepara. Kalau nggak ke BBAP Jepara, saya nggak mau magang. Nah, jangan terlalu idealis dulu. Untuk pemula, alangkah baiknya itu kalian itu kenal dengan kondisinya atau atmosfernya dulu. Gimana sih rasanya awal magang itu gitu. Nah, kenal dulu, nyari tempat yang enak, yang bisa dibuat santai, atau mungkin wilayahnya itu jadi tempat tujuan wisata mungkin ya. Jadi kalian bisa seneng gitu ngelakuinnya gitu. Jadi untuk menumbuhkan hal yang baru dan positif itu jangan terlalu idealis dulu. Jadi nyari tempat yang enak-enak dulu gitu. Jadi kalian biar ngerasain gitu. Meskipun nggak sejalan dengan yang kalian inginkan untuk di awal, nggak masalah gitu. Karena tiap semester nanti kalau kalian mampu ngelakuin itu, komoditas yang kalian inginkan itu akan lebih-lebih nantinya gitu. Liburan semester 2 magang 3 minggu atau sampai 1 bulan, karena genap itu
Genap itu lebih panjang ya Mbak ya? Genap lebih panjang gitu. Kalau ganjil karena liburnya sedikit ya mungkin tetap minimal 2 minggu gitu. Jadi tiap semester itu kalian kalau mau memanfaatkan itu bisa gitu. Terus ada yang bilang, Pak kalau saya tiap semester magang, lah terus liburanku kapan gitu. Loh, ya tetap liburan. Kata siapa magang nggak liburan gitu. Tanya teman-teman, tanya Mbak Bidari nanti. Kalau magang itu beneran liburan gitu. Liburan tapi dapat nilai lebih, dapat manfaat gitu. Apalagi kalau kalian itu bisa memfokuskan lokasi magangnya itu di tempat-tempat yang apa ya istilahnya sekarang, entah Instagramable atau apa gitu ya. Jadi kalian nanti akan nggak kerasa kok cepet banget udah selesai, ternyata udah 2 minggu gitu. Misalnya entah itu kayak Boyolali kan bagus gitu ya, pemandangannya bagus. Wonosobo gitu kan bagus juga. Kemudian kalau di luar Jawa Tengah mungkin di Malang lah kan tempatnya kan enak banget gitu loh buat anak muda gitu nongkrong. Ah, buat plesir juga enak gitu. Jadi kalian sama dengan liburan nanti gitu. Nah kalau saya liburan di luar terus nanti dimarahin orang tua Pak gitu. Ya makanya magangnya itu 2 minggu saja. Jadi misalnya liburan genap 2 minggu di luar, 2 minggu di rumah gitu. Tapi kembali lagi sih ke teman-teman kalian, kalau memang orang tuanya ngehendakin ya syukur, tapi kalau orang tuanya belum menghendaki ya dicoba nego lagi biar nanti orang tuanya bisa memahami pentingnya dan manfaatnya magang itu untuk teman-teman di aquaculture gitu loh. Karena kita itu nggak bisa ngandelin di prodi, ngandelin di kelas mulu gitu. Apalagi kita jujur kita juga terbatas ya dengan lab dan lahan kita juga masih kecil gitu. Kalau kita nggak mau untuk survive, kita akan tenggelam gitu. Dimanapun lah, nggak cuma di prodi kita saja, di kehidupan apapun, tempat itu nggak bisa jadi penghalang kalau kita itu mampu survive gitu. Makanya kita meskipun S1 aquaculture yang notabene itu kebanyakan teori dibanding praktek. Kalau dibandingkan dengan S1 sama-sama aquaculture tapi punyanya Politeknik Kelautan dan Perikanan yang dia itu hampir 70% praktek dibandingkan dengan teori. Nah, kita pasti akan kalah gitu. Nah, kalau kalian nggak punya semangat untuk magang, saya jamin kalian akan tergerus meskipun kalian pinter. Pinter di dalam kelas doang itu nggak cukup kalau kita terapin di lapangan gitu. Karena kondisi lapangan itu beda gitu. Iklim itu bisa berubah, suhu itu bisa berubah tiap jam, tiap menit, tiap waktu bisa berubah, pH bisa berubah. Kalau kalian tidak mampu menyesuaikan dengan itu, ya akan tenggelam gitu. Nanya Mbak Bidari nih yang sudah pernah ngelakuin mungkin bisa membedakan ya antara di kelas sama di lapangan itu gimana bedanya gitu. Bisa berbagi pengalaman nih Mbak, selama magang ini dapat apa aja, terus ngapain aja. Boleh nih. Waktu magang di Boyolali itu kan termasuk magang pertamaku ya. Jadi di sana tuh agak bingung, ini kegiatannya ngapain. Tapi di sana ada teman-teman yang udah berkali-kali magang. Jadi nggak khawatir, oh ini habis ini pagi jam 7 itu udah harus bangun karena menyesuaikan jam orang BPI, jam kerja orang BPI, jam 7 itu udah bangun ngasih makan ikan, panen, terus pindah benih gitu. Terus habis itu nanti sekitar jam 10 udah selesai kegiatannya. Jam 10 udah selesai, istirahat sampai jam 2, nanti jam 3-an ngasih makan lagi, panen kayak gitu. Karena itu tempatnya luas banget, jadi kita punya berapa kolam ya sampai, jadi ada kotak satu petak itu, sana juga masih berapa hektar luas banget sih yang di Boyolali ya. Terus karena nyesuaiin jam kan kita ngasih makan ikan tuh pagi sama sore. Jadi biasanya pagi ngasih makan ikan, sore ngasih makan ikan, panen pagi sama sore. Habis itu jamnya terserah. Itu terus kerjanya juga sampai Jumat. Sabtu udah libur, Minggu libur. Sabtu Minggu buat liburan. Enak sih magang emang. Banyak waktu buat liburan juga gitu ya. Tuh banyak enaknya kalau diceritain sama Mbak Bidari. Tapi kalau bisa jangan dikasih tahu yang enak-enaknya Mbak, dikasih yang tahu yang nggak enaknya. Karena nanti kalau dikira kita ngasih tahu enaknya nanti terus di sana nggak enak kan, nah nanti komplain gitu. Coba dikasih tahu yang menurut Mbak Bidari nggak enak, yang menurut Mbak Bidari nggak enak apa? Menurut saya nggak enak itu
ini malah bukan dari pihak BPI atau pihak magangnya, tapi malah kita nyesuaiin diri sama teman-teman. Kan kita ada 8 orang, di mes itu mesti berantem lah inilah karena kita punya ego masing-masing, itu nggak enaknya. Kalau masalah BPI-nya malah enak kok magangnya, panen ikan. Nah ini sama satu lagi Mbak Bidari, bisa diceritakan hal yang sensitif lah untuk teman-teman mahasiswa ini, biaya. Nah bisa ceritakan biaya. Kalau dari BPI sendiri itu tergantung juga, di Wonosobo itu ditariki uang. Jadi buat bayar listrik gitu ditarikin uang 2.000 apa 3.000 gitu, saya kurang tahu juga. Kalau yang di Boyolali udah free karena dibiayai negara. Waktu itu kita tanya sama kepala BPI, Pak ini ada uang buat bayar listrik atau air? Oh nggak ada Mbak, ini udah murni dibayar sama negara. Jadi kita ada dispenser, terus ada kompor, ada gas, galon juga dikasih, kasur, sampai dipan juga dikasih. Ya, selengkap itu ya. Terus kalau biaya hidup di sana murah sih. Kita tuh sampai ngasih uang, udahlah kita pepetin aja 100.000 buat makan 2 minggu 3 kali sehari. Nyampe 100.000 ya. Berdelapan, enggak 100.000 satu orang buat 2 minggu. Jadi kalau kalian magang itu di tempatnya pemerintah, kayaknya semuanya itu bakal terfasilitasi, terutama untuk ini ya, penginapan mungkin ya. Karena di sana itu di balai itu pasti ada mesnya. Nah, untuk mesnya itu kan bisa ditempatin oleh mahasiswa praktek ataupun magang gitu. Nah, itu memang ada yang berbayar, ada yang tidak. Kebetulan aja yang ditempati Mbak Bidari tidak berbayar. Meskipun berbayar, itu berbayarnya itu kebanyakan sepengalaman saya sampai saat ini itu murah. Kalau yang miliknya dinas ya, beda dengan miliknya swasta biasanya. Kalau di miliknya dinas itu udah ada pagunya, ada tarifnya gitu. Jadi dia itu per bulan itu paling puluhan ribu, kayaknya nggak nyampe ratusan untuk 1 bulannya. Jadi memang benar-benar murah gitu dibandingkan dengan ngekos. Nah, terus untuk masalah makan, kayaknya kita untuk makan asalkan kita mau agak sedikit survive dan ngirit gitu ya, bisa masak sendiri gitu. Makanya kalau magang ngajak cewek, jangan cowok-cowok. Kalau kalian magang itu ngajak cowok-cowok, kayak saya dulu pernah magang ngajak cowok-cowok, ruginya itu tiap hari ini ya sering jajan. Terus makannya juga karena kita namanya lepas ya, lebih seneng keluar gitu loh, karena lebih banyak waktunya, lebih banyak waktu senggangnya dibandingkan dengan waktu kerjanya. Kan tadi udah jelasin sama Mbak dari kerjanya itu pagi jam 7 sampai jam 10. Kalau jam 10 udah panas itu udah minggir semua. Kalau di kolam itu. Kalau jam 10 udah terik banget, jam 9 udah terik gitu. Biasanya itu teman-teman itu udah pada minggir gitu, ngerjain yang lebih adem saja gitu. Habis itu istirahat. Paling sore ngasih makan, paling ya nggak semuanya bisa giliran atau gimana, tergantung di balainya masing-masing gitu. Jadi lebih banyak waktu luangnya gitu dibandingkan dengan waktu kerjanya. Sabtu Minggu libur karena kan cuma 5 hari kerja kalau di balai gitu. Jadi kalau di balai itu insya Allah sangat-sangat bisa dibuat untuk ngirit dan terjangkau untuk teman-teman mahasiswa. Kalau di swasta itu biasanya kelemahannya pemiliknya itu tidak menyediakan mes. Nah, kalau mohon maaf, kalau yang swastanya yang masih menengah ke bawah, bukan kelas CV atau PT ya, itu biasanya itu memang nggak ada mesnya. Mesnya itu terbatas. Jadi kalian kalau mau tinggal di situ ya nggak apa-apa. Kalau pengen nyari yang agak layak ya akhirnya ngekos di luar. Kalau ngekos di luar ya mungkin ya pasarannya ya pasaran kos pada umumnya gitu. Jadi kalau untuk di awal, untuk starting di awal tetap inilah di balai pemerintah saja. Nyari tempatnya itu yang kalian senengi gitu. Ataupun kalian deket rumah. Nah, itu enak biasanya. Jadi kan setiap kota itu kan pasti ada balai perikanannya, ada BBI-nya. Nah, coba wis magang di tempatmu aja gitu. Jadi kalian nanti kayak kerja jam 7, setengah 8 nyampe balai. Setelah itu jam 3, setengah 4 pulang. Setiap hari gitu, 5 hari kerja gitu. Jadi Sabtu Minggu libur. Tanpa ngeluarin biaya, kalian bisa ketemu orang tua, ketemu teman-teman, ketemu orang yang disayang. Nah, gitu. Jadi enaklah kalau magang di kotanya masing-masing gitu. Untuk langkah awal. Gitu ya.
Mbak Bidari udah pengalaman cukup nggak sih? Udah cukup segitu. Gitu deh teman-teman, gimana, udah mulai tertarik buat magang belum? Jadi kalian liburan tuh nggak cuma rebahan-rebahan bingung mau pergi kemana, jadi kalian bisa manfaatin waktu buat cari pengalaman lebih juga. Kalian bisa magang, bisa, kalau biasanya anak-anak sebenarnya magang berkedok liburan ya, liburan berkedok magang. Gitu. Itu cocok itu, magang berkedok liburan. Cari tempat yang bagus, sekalian bisa dapat uang saku dari orang tua, sekaligus bisa dapat ilmunya juga gitu. Dapat liburannya. Gitu teman-teman. Jadi nggak ada ruginya juga kalian ikut magang karena manfaatnya banyak banget seperti Pak Aji sama Mbak Bidari tadi udah bilang. Gitu teman-teman. Jadi ayo yuk magang yuk, bisa yuk. Jadi udah ya, cukup sekian untuk episode kali ini. Buat teman-teman, selamat menjalankan liburannya, tetap produktif, tetap melakukan kegiatan yang positif. Jangan lupa untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Terima kasih juga buat Pak Aji dan Mbak Bidari yang sudah mau berkenan ngobrol bareng, berbagi pengalaman bareng kita di Aqua Tutus kali ini. Oke, cut.